Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kita selaku umatnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah bersemangat hadir dalam acara ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi oleh calon guru penggerak, 3. Tutup. Untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak kepada Ibu Hera Sri Mulhimah SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai awalan, saya ucap rasa syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita semua umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memfasilitasi saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif pada program guru penggerak angkatan 11. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih terhingga pada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif tentunya di lingkungan sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Cikembar. Konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi lebih dikenal dengan kata berbahasa Inggris ya, different. Different artinya tidak sama atau berbeda. Nah, berarti di sini kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi berarti metode pembelajaran yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid yang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang harus guru perhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penilaian, yaitu aspek dari beberapa penilaian berdiferensiasi, yaitu kebutuhan minat belajar siswa, kemudian persiapan awal, persiapan belajar siswa, minat belajarnya, dan profil belajarnya. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ya, tentunya kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ini membutuhkan lingkungan belajar yang berbudaya positif. Berbudaya positif di sini ada beberapa profil pelajar Pancasila yang tentunya Bapak Ibu sudah kenali ya. 6 dimensi ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini 6 dimensi yang sudah Bapak Ibu kenal di kurikulum Merdeka. Ya. Tentunya, nah tadi saya sampaikan lingkungan belajar yang berbudaya positif, tentunya menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa sih? Nah, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ya. Kemudian apa sih nilai-nilai kebajikannya? Nah, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya ada beberapa di sini. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa hormat, rasa syukur, integritas, kesabaran, keamanan, komitmen, percaya diri, dan masih banyak nilai-nilai positif manusia yang disebut dengan nilai kebajikan. Tentunya nilai-nilai yang positif ya untuk manusia itu sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada bertahan hidup, seperti apa? Kebutuhan bertahan hidup itu kalau bahasa lainnya ada survival, ya kebutuhan survival, kebutuhan akan makanan, kesehatan, perasaan aman, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang seperti apa? Ingin dikasihi, ingin disayangi, ingin dipedulikan. Nah, itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Penguasaan seperti apa? Kebutuhan penguasaan itu kebutuhan yang ingin diakui keterampilannya, ingin diakui prestasinya. Ini berkaitan dengan pengakuan akan keterampilan atau prestasinya. Nah, kalau kebutuhan kebebasan, ini kebutuhan kebebasan berkaitan dengan pilihan. Ingin apa? Berarti bebas. Berarti punya pilihan sendiri, otonomi sendiri tanpa paksaan. Kalau kebutuhan akan kesenangan, ya hidupnya ingin, berarti kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, inginnya senang kan? Nggak mau kan hidup yang menyedihkan, maunya hidup yang bahagia, ya, yang nikmat saja. Nah, ini kesenangan, senang, tertawa, bahagia. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Itu tentunya 5 kebutuhan ini sangat ingin kita semua raih ya. Nah, mungkin ada beberapa yang tidak dapat kita raih, tapi kita akan berusaha untuk meraihnya karena ini kebutuhan dasar kita ya manusia. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3. Pertama, kita melakukan sesuatu atau manusia melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan, tidak mau dihukum. Ya. Kemudian yang kedua, karena melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, ingin menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Nah, ketiga, kita melakukan sesuatu ingin menjadi atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu termasuk motivasi perilaku yang mana ketika melakukan sesuatu? Apakah yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Ingin takut dihukum atau takut imbalan? Yang kedua, rata-rata yang kedua ya. Rata-rata yang kedua. Nah, rata-rata yang kedua, tapi lebih relevan mungkin yang ketiga. Setelah kedua pasti yang ketiga. Kalau yang ini rata-rata ini anak yang baru mungkin takut akan hukuman ya, takut jadi tidak nyaman kalau nanti dihukum, malu dan sebagainya. Itu motivasi perilaku. Nah, untuk mencapai motivasi perilaku itu perlu disiplin positifnya, itu adalah dengan motivasi internal, bukan motivasi eksternalnya. Makanya di sini motivasi internal itu sangat penting untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilainya sendiri. Jadi guru sebaiknya berusaha untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam murid ya, motivasi di luar murid. Selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada penghukum. Seperti apa yang penghukum? Biasanya kata yang diucapkan, kamu tidak mematuhi peraturan ibu, awas ya. Atau kamu salah lagi. Nah, itu biasanya kata-kata itu ya, kamu salah lagi dan sebagainya. Mungkin ibu atau saya sendiri pernah melakukan itu ketika rasa kesal muncul berkali-kali kan akan mengungkapkan itu. Membuat rasa bersalah ini muncul dengan dalam suasana hening biasanya dan dengan suara yang lembut, tapi membuat orang lain bersalah atau membuat murid bersalah. Contohnya, ibu kecewa sekali sama kamu. Ya, itu membuat anak bersalah dan kehilangan percaya biasanya. Ya, kemudian kalau posisi sebagai teman,
Kalau posisi sebagai teman biasanya yang disampaikan begini kata-katanya, baiklah kalau sekali ini tidak apa-apa, biar sama ibu aja yang bereskan. Nah, gitu biasanya mengalah karena mungkin bentuknya persuasi pendekatannya, pendekatan persuasi dengan teman. Kalau pemantau biasanya lebih mengingatkan, itu peraturan apa? Kamu ingat gak peraturannya apa? Sanksi konsekuensinya apa? Ingat tidak? Nah, itu biasanya kalau yang pemantau. Kalau yang manajer ini lebih dekat dengan siswa ya, karena bersama-sama mencari solusi. Biasanya begini kalimatnya, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar, nak? Nah, biasanya begitu. Kemudian, apa kamu ingin memperbaikinya? Ketika mencari solusi dengan anak. Nah, sebaiknya posisi guru itu sebagai apa, Bapak Ibu? Manager. Ya, sebagai manajer, ya. Yang berarti bukan manajer koperasi ya, Bapak Ibu. Di sini posisi manajer. Karena di sini posisi manajer, guru berbuat sesuatunya bersama murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Nah, di sini mendukung murid agar menemukan solusi sendiri ya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Tidak hanya guru yang menyampaikan, mereka juga bisa memanage. Nah, bisa mengatur dirinya sendiri. Itu posisi manajer yang lebih baik ya kita lakukan. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan ya dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang pastinya keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata-kata negatif. Misalnya tidak boleh, jangan, dilarang, itu tidak boleh, tidak diperkenankan digunakan dalam keyakinan kelas ya. Nah, di sini saya melaksanakan proses pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Di antaranya di sini saya berdiskusi tentang peraturannya. Nah, kemudian merumuskan peraturan itu, dirumuskan dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, setelah ada peraturan, biasanya yang dikenal oleh anak itu peraturan, bukan keyakinan kelas. Mereka tahu ke peraturan sekolah, tata tertib sekolah, tapi keyakinan sekolah mereka tidak paham ya. Kenapa sih namanya keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas berusaha untuk meyakini dalam diri dan mencoba untuk berusaha mempertanggungjawabkannya. Merumuskan keyakinan kelas bersama-sama, kemudian menempelkannya di dinding. Kemudian tahap berikutnya penandatanganan keyakinan kelas supaya mereka lebih menguatkan mereka kalau mereka sudah menyepakati. Nah, menyepakati keyakinan yang dibuat bersama. Ada lembar tanda tangannya di sini. Kemudian hasil keyakinan kelasnya ya, dari 29 siswa yang hadir di kelas 9I, muncullah 7 di sini, 7 keyakinan kelas ya. Yang dari beberapa itu karena dibulatkan dari yang sama, kemudian menjadilah 7 kalimat keyakinan kelas ya. Ini proses, jadi inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam kegiatan membuat keyakinan kelas ya. Kita belajar mempraktekannya untuk ke depan ya Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan restitusi. Menstabilkan identitas seperti apa? Menanyakan dulu masalahnya apa? Kamu kenapa marah? Kamu kenapa kesiangan? Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian ketiga validasi tindakan yang salah, memvalidasi alasan kamu kenapa marah-marah atau bertengkar. Nah, itu menanyakan alasan. Ketika menanyakan keyakinan, ini keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Kamu berusaha memperbaikinya? Nah, dan sebagainya. Itu cara menanyakan keyakinan. Tahap-tahapnya di sini ya. Ada segitiga restitusi. Tujuannya untuk apa sih segitiga restitusi? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada contoh saya ketika menangani permasalahan dengan penerapan segitiga restitusi. Saya kesal, Bu. Kenapa kesal? Kalau terus menerus menyampaikan kasih pelajaran saya, Bu, PR ya tugas nonton. Oh begitu, adalah kalau kamu kesal dan marah ya. Jika kamu ada di itu ya ada di posisi kamu juga pasti akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada aku? Saya kemarin dengan guru dengan teman saya memegang indahnya satu Bu. Oh begitu, pasti kamu ada alasan kan? Memang tersebut. Masa saya tidak cantik, saya kan sudah disampaikan menentang fungsi. Tapi ada terus melakukan yang tidak mau berusaha sendiri Bu.
Oh iya, wajar sudah memaafkan kamu tidak ada lagi pekerjaan kamu mencari orang itu. Ya, ibu menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan lebih dari itu. Misalnya dengan memperlaku itu tidak baik ya. Tidak menghargai. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu beberapa meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu melanggar? Saling mengajarkan teman bu. Nah, saya menghormati itu penting tidak menurut penting bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang kamu bawa jika kamu sedang marah, lebih sabar bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia bu. Apa yang akan kamu lakukan nih untuk memperbaiki masalah ini? Lebih sabar dan tenang, saya belum lihat teman-teman siapa segera melakukan pada permasalahan pelajaran kualitas saya bu. Oke, tepat sekali lagi, tetap semangat ya. Dan silakan kamu. Baik bu, terima kasih ya. Ini penerapan segitiga restitusi untuk permasalahan siswa yang bertengkar ke segitiga restitusi untuk yang kesiangan, sedangkan yang tadi untuk yang bertengkar dengan temannya. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk merefleksi secara bersama-sama, bagaimana Bapak Ibu ketika setelah saya menyampaikan penyebaran atau menyebarkan ya, menyebar diseminasi budaya positif itu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu, ada pencerahankah? Ya. Terus kemudian bagaimana ke depannya? Rencana ke depan Bapak Ibu dalam penerapan disiplin positif, budaya positif ini? Ya, sedikit-sedikit untuk ditingkatkan dan diterapkan di sekolah. Iya, betul Bapak Ibu. Ya. Tentunya bersama-sama ya Bapak Ibu, kita semua sedang belajar ya, belajar untuk memperbaiki diri dengan paradigma belajar yang baru. Kemudian guru juga sebagai teladan ya, contoh bagi siswa, bagi murid, tentunya kita harus memberikan menjadi panutan, memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Biasanya karena murid melihat guru itu sebagai contoh, nah nanti akan melakukan apa yang dilakukan juga oleh guru-gurunya ya, karena guru mungkin di sini digugu dan ditiru kan misalnya ya. Jadi baiklah Bapak Ibu, semoga kita dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita ya, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila dengan lingkungan yang berbudaya positif ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya saya akhiri dengan salam guru penggerak, selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hera Sri Mulhimah SPD yang telah memaparkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kini tiba saatnya kita di penghujung acara, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.